Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pita dalam mata pelajaran matematika. Di pertemuan yang ketujuh ya. Yuk, bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah. Sudah siap semuanya? Silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan segera mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dalam kebaikan, serta kita diberikan kepahaman ilmu serta kesemangatan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, karena di pertemuan yang kemarin, di tugas kemarin masih banyak yang kesulitan dan kebingungan, dan juga ada nomor yang ternyata sudut pandangnya berbeda, memiliki hasil jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tugas yang kemarin saja ya. Sebelumnya Bu Ita minta maaf kepada mereka yang kemarin Bu Ita koreksi, ternyata benar Bu Ita salahkan, dan salah ternyata Bu Ita benarkan. Jadi mohon maaf, silakan dikoreksi kembali jawabannya ya, sesuai dengan pembahasan hari ini. Ingat, kalau ada kesalahan, mari kita bahas bersama-sama, kita perbaiki, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, tapi kita perbaiki agar tidak terjadi kesalahan kembali. Oke, kita langsung bahas. Ada 4 soal ya, kita bahas semuanya. Yang pertama, apakah bangun berikut kongruen? Apakah bangun berikut sebangun? Kita punya ini, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFGC. Yuk, mari kita bahas. Ingat, di kesebangunan ada 2 syarat. Syarat yang pertama yang akan kita uji yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yuk kita bandingkan. Yuk, mau dibandingkan yang kecil dibanding yang besar atau yang besar dibanding yang kecil, boleh, terserah. Yang penting nanti membandingkannya senada, semuanya kecil banding besar, kecil banding besar ya, atau besar banding kecil, besar banding kecil. Kita akan memulai dari yang kecil dibanding yang besar. Pertama yaitu sisi FE kita bandingkan dengan sisi AB ya, mereka bersesuaian. Perhatikan FE berarti kita dapat ini 7 cm, kemudian AB nya adalah 14 cm, sama dengan, lalu kita sederhanakan, berarti 7 dibanding 14 kita sederhanakan 1 dibanding 2. Oke, kita dapat perbandingan sisi yang pertama. Yang kedua, kita beralih ke samping, yaitu sisi GF dibandingkan dengan sisi AD. GF nya berapa di situ? GF nya di situ adalah 4 dan AD nya adalah 8. Kita bandingkan, berarti 4 dibanding 8 sama dengan 1 dibanding 2. Nah, ternyata sama yang atas. Yuk kita beralih lagi ke sisi yang selanjutnya. Sisi CE dibandingkan dengan sisi BC ya. CE dibandingkan BC. CE nya yaitu di situ berapa? Di sini 5 dibandingkan dengan 10, berarti 5 banding 10, yaitu 1/2. Ternyata dari ketiga ini semuanya sama ya, 1 dibanding 2. Ingat, jangan berhenti di sini, semuanya diteliti. Kita beralih ke sisi yang selanjutnya, yaitu ke sisi GC dibandingkan dengan sisi DC. GC nya berapa? Kita punyai GC nya ini, yaitu 3, DC nya yang 9. Nah, berarti 3 dibanding 9 1 banding 3 ternyata.
wah ternyata kita memiliki sisi perbandingan yang tidak senilai 1 ini ya. Nah, oleh karena itu kita langsung saja bisa menyatakan bahwa trapesium ABCD itu tidak sebangun dengan trapesium EFGC. Nah, karena ada perbandingan sisi yang tidak senilai. Nah, bisa ya, karena ada satu sisi yang tidak senilai perbandingannya, berarti dia tidak sebangun. Nomor 1 bisa ya, masih mudah. Oke, yang kedua ini kemarin ada yang kesulitan, tanya bingung. Yuk, pertama kita gambar terlebih dahulu. Ini soal cerita, soalnya harus kita gambar sebuah foto dengan ukuran 30 cm kali 50 cm. Ingat, di situ adalah 30 cm kali 50 cm, berarti panjangnya 30, lebarnya 50. Dipasang pada sebuah bingkai sedemikian sehingga sisa bingkai di luar foto sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah itu sama, yaitu 5 cm. Lalu apakah foto dan bingkainya itu sebangun? Jelaskan. Yuk kita gambar dulu. Yang pertama kita punya foto ya, ukurannya tadi 30 kali 50. Sampai sini bisa? Oke. Foto ini di dalam bingkai. Kita namai dulu fotonya, misal ABCD. Biar mudah kita bandingkan, bisa dinamai. Kemudian ditaruh bingkai ya. Dan tadi sisanya sama ya, kiri kanan atas bawah semuanya 5 cm. Nah, maksudnya itu 5 cm di kanan, di kiri, di atas, dan di bawah. Selanjutnya bingkainya kita kasih nama, misalnya EFGH. Perhatikan dari sini, berarti dari gambar kita bisa melihat ya, berarti gambar ini, dari gambar ini EF-nya berapa? Berarti perhatikan, B-nya 30 ya, B-nya 30, AB-nya 30 ini. Kemudian sisi kanan kirinya itu 5 cm. Nah, berarti berapa EF? Ya, EF berarti 5 ditambah 30 tambah 5 ya. Oke, yaitu 40 cm. Bisa? Bisa ya, 5 ditambah 30 ditambah 5. Selanjutnya kita punya BC 50. Berapa berarti GF? BC nya 50, atasnya 5, bawahnya 5, berarti 5 ditambah 50 ditambah 5, berarti kita punya 60 cm. Nah, kita sudah dapat semua sisinya, yang di dalam maupun di luar. Nah, yuk sekarang kita bahas, kita bandingkan ya, harus memiliki perbandingan yang senilai soalnya. Yang pertama kita bandingkan AB dengan EF, yang kecil dibandingkan yang besar. AB dibanding EF sama dengan 30 dibanding 40. Ternyata hasilnya sama dengan 3 dibanding 4. Kemudian kita bandingkan lebarnya, yaitu tadi dari yang kecil ya, berarti BC dibandingkan GF. BC nya 50, GF nya 60, berarti kita punya disederhanakan sama dengan 5 dibanding 6. Kira-kira perbandingannya sama atau beda? Wah, beda. Nah, berarti langsung kita bisa menyimpulkan bahwa persegi panjang ABCD itu tidak sebangun dengan persegi panjang EFGC. Berarti foto dan bingkainya tidak sebangun. Saya karena perbandingannya ini berbeda, nah berarti kita bisa menyatakan dia tidak sebangun. Bisa untuk nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut.
trapesium TURS sebangun dengan trapesium PQOT. Jika diketahui ST banding TP itu 2:3, tentukan selisih panjang SR dan PQ. Selisih ya, berarti dikurangi. Yuk kita keluarkan dulu ya. Kemudian kita namai, berarti ini apa? TURS ya, dengan SR 8, TU 12, dan PQT itu TU nya 12 tadi ya. Ya kita bahas. Kita tahu tadi Q sebangun berarti berlaku semua perbandingannya adalah 2:3 ya. SR dibanding TU sama dengan TU dibanding PQ sama dengan ST dibanding TP sama dengan 2:3. Nah kita mau mencari apa nih? SR sudah diketahui, nah PQ nya belum, berarti kita pakai yang ada PQ nya, berarti TU dibanding PQ ya. Nah TU dibanding PQ tadi 2:3, masukkan TU nya 12, PQ nya kita cari, berarti PQ sama dengan ini, kalikan silang ini ke sini ya 12 kali 3 kiri ke sini, 12 kali 3 dibagi 2, jadinya baginya ke atas sana. Berapa hasilnya? 18. Nah kita dapat baginya 18. Nah berarti selisihnya PQ dikurangi SR 18 dikurangi 8 sama dengan 10 cm. Bisa ya, berarti selisihnya adalah 10 cm. Untuk nomor 3 bisa. Silakan dicari dulu sisi yang belum diketahui dengan perbandingan. Selanjutnya nomor 4, ini soal cerita juga, masih seputar foto. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 40 cm x 60 cm, dan di sebelah atas foto masih terdapat karton selebar 4 cm, dan di sebelah bawah foto masih tersisa karton ya selebar 11 cm, atas 4, bawahnya 11. Jika foto sebangun dengan karton dan lebar karton yang tidak tertutup sebelah kanan dan kiri masing-masing sama, tentukan lebar karton yang tidak tertutup di sebelah kanan kirinya. Kita gambar, berarti kita punya foto ya, sel ABCD dan kartonnya ini. Nah tadi atasnya 4 ya, bawahnya 11, kanan kirinya sama, bisa kalian misalkan X. Kita namai sama YFGH. Selanjutnya kita tahu tadi panjangnya adalah 40 cm, lebarnya 60 cm. Kita tulis seperti ini. Nah dari sini kita bisa mencari salah satu sisi, karena perbandingan butuh sepasang sisi yang bersesuaian diketahui. Kira-kira yang bisa dicari mana? Ya betul, BC bisa dicari. Perhatikan GF nya 60. Nah sedangkan atasnya 4, bawahnya 11, kira-kira BC berapa? Tinggal kurangi ya, 60 kurangi 4 dikurangi 11, hasilnya adalah 45. Nah sekarang kita cari sisi yang belum diketahui. Ya kita bahas tadi, karena sebangun ya, berarti berlaku BC kita bandingkan dengan GF, yaitu 45:60, yaitu 3:4. Selanjutnya kita bandingkan AB dengan EF. B dibanding EF ya, 3:4. EF nya diketahui 40, masukkan, berarti AB sama dengan, kalikan silang 40 kali 3 dibagi 4, hasilnya 30 cm. Nah diketahui AB nya 30. Nah kita misalkan ya, karena kanan kirinya ada X dan X, kalian bisa menjumlahkan X tambah X 2X ya. Kemudian AB nya tadi 30, itu hasilnya harus EF, hasilnya harus ini 40.
Nah, berarti 2x ditambah 30 itu 40, sama dengan 40. Berarti 2x sama dengan 40 dikurangi 30, 2x sama dengan 10, x 10 dibagi 2, 5 cm. Jadi lebar karton yang tidak tertutup pada sisi kanan kirinya yaitu 5 cm. Nah, gitu ya. Bisa dipahami untuk nomor 4. Semoga bisa. Silakan bisa ditulis pembahasan hari ini. Nah, oke. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Untuk tugas hari ini sebagai pemantapan bahwa kalian paham dengan kesebangunan, hari ini adalah melakukan observasi. Melakukan observasi apa? Mencari sepasang benda di lingkungan kalian yang sebangun. Carilah. Bisa bentuknya itu persegi panjang, kemudian trapesium, jajar genjang, kemudian segi 5 ataupun bentuk lainnya ya. Nah, silakan dicari yang sebangun di sekitar kalian. Kalau tidak ada yang sebangun, silakan buatlah bangun yang sebangun. Lalu buktikanlah bahwa mereka sebangun. Oke, paham ya untuk tugas hari ini? Silakan bisa dikerjakan di link yang sudah kita berikan. Oke, selamat mengerjakan. Ingat, nah, dalam mengerjakan harus ada 2 syarat ini untuk mengatakan dia sebangun. Syarat yang pertama, cek apakah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, ini yang harus kalian cek untuk membuktikan dia sebangun. Nah, udah ingat ya tugasnya? Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kalian, tetap memakai masker jika ingin keluar rumah, jika sakit, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan benar dengan sabun. Ingat, basahi tangannya terlebih dahulu dengan air yang mengalir, terus gosok sabun dengan tangan, punggung tangan kalian, sela-sela jari dan kuku kalian. Ingat, membersihkannya ini ya kurang lebih di 20 detik. Jangan cepat-cepat cuci tangannya. Silakan dengan benar cuci tangannya di air yang mengalir. Lalu bisa kalian keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita bisa segera berjumpa. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.